Kita yang punya keinginan agar orang seperti yang kita mau. Jadi sebetulnya sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang. Coba bebaskan sandaran itu. Orang mau apapun pada saya gak masalah. Karena setiap orang punya karakter sendiri, kesadaran sendiri, pengetahuan sendiri. Terima setiap orang apa adanya, selesai. Terima setiap orang apa adanya, selesai. Karena kita itu ingin setiap orang ada apanya, bukan ada apa adanya. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak muatan. Ingin seperti ini, ingin seperti itu. Apa yang terjadi? Kita terus-menerus dilanda oleh rasa kecewa. Itulah kebodohan. Makanya sumber utama kegelapan adalah 3. 1 kesombongan, yang kedua keangkuhan, yang ketiga kebodohan. Dan sumber utama pencerahan, sumber utama kesadaran juga ada 3. Yang pertama adalah keluguan, yang kedua adalah kepolosan, yang ketiga adalah ketulusan. Makanya yang tulus, yang polos, ya, yang lugu gampang sekali untuk mengalami pencerahan. Yang senang mencari pembenaran, tidak jujur pada diri sendiri, sudah tahu kalau dia itu tidak tahu, tapi masih ingin dibilang sebagai orang yang tahu. Semakin tahu kalau dia, semakin tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itulah yang namanya kesombongan. Itu yang namanya kebodohan. Dan itu sumber kegelapan. Dan selamanya dia akan tinggal dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Menjadi tidak terbuka pada orang lain. Apalagi terbuka terhadap nasihat dari orang lain. Orang yang tertutup terhadap nasihat, itulah yang disebut dengan orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Hati-hati. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Jangan gampang menyesatkan orang. Siapa tahu kita yang tertutup. Siapa tahu kita yang sesat. Karena kedangkalan pengetahuan kitalah sebetulnya yang membuat kita sering gampang sekali kecentilan spiritual. Kegenitan spiritual. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling segalanya, mulai jadi hakim bagi orang lain. Pada tiap sholat yang dia baca, Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang boleh menghukum. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah yang boleh menilai. Tapi Anda mencuri hak Allah secara tidak sadar. Karena apa? Karena lagi-lagi kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih bernafas. Pinjaman kehidupan masih dititipkan kepada kita. Itu tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kesadaran kita.